Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Hari ini bertemu lagi dengan saya Anjani. Hari ini kita bertemu dalam mata pelajaran desain grafis. Kalau kemarin kan kita di pemrograman ya, sekarang kita di desain grafis, dasar desain grafis. Nah, sepertinya saya tidak usah memperkenalkan diri karena kemarin sudah ya. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran, bagaimana kabar kalian di rumah? Apakah masih semangat untuk belajar di rumahnya atau ingin segera kembali ke sekolah? Semoga ingin segera kembali ke sekolah ya, karena Bu Anjani ingin sekali ketemu sama kalian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bab pertama kita, yaitu unsur tata letak desain grafis. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, mengenal unsur tata letak berupa garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Yang kedua, membuat secara elektronik unsur-unsur tata letak berupa garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang berdasarkan standar operating procedure atau SOP. Nah, masuk di materi pertama, yaitu pengertian desain grafis. Desain grafis sendiri berasal dari dua kata, yaitu desain dan grafis. Kata desain itu berarti proses atau perbuatan dengan mengatur segala sesuatu sebelum bertindak atau merancang. Nah, jadi desain grafis itu merupakan kombinasi kompleks antara kata-kata, gambar, angka, grafik, foto, dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus sehingga kita dapat menghasilkan sesuatu yang khusus atau berguna dalam bentuk gambar. Nah, kemudian di desain grafis ini masuk dalam cabang ilmu seni desain yang dalam perkembangan desain grafis dibantu oleh komputer dalam mendesain sebuah objek. Nah, seorang desainer itu harus memiliki 5 kriteria, 5 dimensi keilmuan, yaitu yang pertama adalah wawasan teknologi. Jadi seorang desainer harus memiliki wawasan teknologi yang baik. Kemudian yang kedua adalah wawasan sains. Yang ketiga adalah wawasan seni tentunya, karena dalam mendesain kita itu harus memperhatikan seni yang ada dalam desain yang akan kita buat. Yang keempat, wawasan sosial dan budaya. Yang kelima, wawasan filsafat dan etika. Nah, sejarah desain sendiri itu merupakan perjalanan yang jika ditelusuri dari jejaknya, itu merupakan peninggalan manusia dalam bentuk lambang-lambang grafis yang berwujud gambar atau tulisan. Di zaman dahulu manusia primitif itu sudah menggunakan gambar dengan cara mencoret-coret dinding atau gua untuk sebagai selingan kegiatan mereka, yaitu berburu. Contohnya seperti yang ditemukan di dinding gua Lascaux di Prancis. Kemudian lambang atau aksara sebagai alat komunikasi itu diawali oleh bangsa Phoenicia, yaitu kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Saat itu masih menggunakan sekitar 22 huruf. Kemudian disempurnakan lagi oleh bangsa Yunani sekitaran 400 tahun sebelum Masehi, itu menjadi dari 22 huruf itu ditambahi 5 huruf sebagai huruf hidup, yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, kita masuk di komponen desain grafis. Desain itu kan fungsinya untuk menampilkan keindahan. Jadi sebuah desain itu harus menarik dan tentunya komunikatif. Agar menarik itu
pasti butuh komponen di dalamnya, yaitu ada garis, bentuk, warna, tekstur, cahaya ilustrasi. Cahaya ilustrasi itu gelap sama terang ya. Terus ada tipografi, seperti itu. Nah, semua komponen itu dikomposisikan dalam satu padu, membentuk keseimbangan, keserasian atau harmoni, proporsi, dan skala irama, kesatuan, dan lain sebagainya, sehingga membentuk satu kesatuan yang indah, yang menarik, yang memiliki estetika, yang dapat membuat kita berkomunikasi melalui gambar, bentuk gambar, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke unsur tata letak desain grafis, bagaimana, apakah sampai sejauh ini kalian paham? Semoga paham ya. Nah, unsur tata letak ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada garis, ada ilustrasi, ada tipografi, ada warna, kemudian dan lain sebagainya, bisa kalian lihat di tampilan PowerPoint. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bagian garis dan tipografinya saja. Nah, kita masuk ke dalam garis. Garis itu sebenarnya tidak ada. Jadi kalau kita, loh masa Bu nggak ada? Iya nggak ada. Jadi garis itu merupakan kumpulan dari titik-titik yang berkumpul jadi satu. Contohnya rambut. Rambut itu kalau kita perbesar dengan mikroskop, itu pasti akan kelihatan titik-titik kecil gitu di rambutnya, seperti itu. Jadi garis itu sebenarnya tercipta dari perbedaan warna, cahaya, dan perbedaan jarak. Jadi titik-titik yang sangat kecil itu kalau didekatkan, pasti kan didekatkan dengan jarak yang sangat tipis, pasti akan membentuk sebuah garis, seperti itu. Dalam desain grafis, garis didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dideretkan memanjang, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian contohnya garis itu ada banyak ya, seperti garis lurus, kemudian garis titik, garis putus-putus, garis lengkung, seperti itu. Dan setiap garis itu pasti memiliki karakter dan suasana yang berbeda-beda. Setiap garis itu mereka membawa kesan psikologis atau persepsinya sendiri-sendiri. Misal garis yang membentuk huruf S ya, misal. Nah itu tuh sering sekali diibaratkan menjadi sesuatu yang lembut, yang halus, yang gemulai karena huruf S, seperti itu. Kemudian garis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu garis alamiah dan garis buatan. Apa itu garis alamiah? Garis alamiah itu yaitu garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Seperti contohnya itu yang A ya, itu adalah garis alamiah. Itu, jadi kayak sebenarnya kan bumi itu bulat ya. Tapi karena garis cakrawala atau garis alamiah, jadi kayak ada batasnya antara langit sama laut, itu jadi kayak ada batasnya gitu. Kemudian kita lanjut ke garis buatan. Apa itu garis buatan? Garis buatan itu terdiri dari garis yang sengaja dibuat dan garis yang tidak sengaja dibuat. Contohnya, garis gambar pada gambar ilustrasi yang menciptakan sebuah figur, sketsa contohnya. Kemudian yang kedua adalah garis tidak sengaja, itu timbul dari ciptaan dari dua bidang dengan warna yang berbeda. Seperti contohnya yang C itu ya, garis yang tidak sengaja diciptakan. Nah, dalam materi garis ada yang tidak paham? Semoga paham semua ya. Nah, kita lanjut ke tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi itu adalah ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang-ruang yang tersedia. Jadi ilmu seni dalam mengolah huruf itu namanya tipografi. Fungsinya dalam tata letak ini adalah untuk yang pertama judul atau headline.
Yang kedua, subjudul, subheadline. Yang ketiga, ada naskah atau body copy. Yang keempat, logotipe atau logotype. Nah, kejelasan bentuk huruf atau yang bahasa Inggrisnya legibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter, rupa huruf, atau tulisan tanpa harus kita bersusah payah. Hal ini bisa ditentukan oleh yang pertama ada kerumitan desain huruf, seperti penggunaan siripan, kontras, goresan, dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan warna. Jadi di sini kejelasan huruf itu ditentukan oleh penggunaan warna kita. Kadang kalau kita menggunakan warna merah misal ya, terus sama warna kuning, itu sebenarnya kan hurufnya terlihat, tapi kadang kan di mata tidak nyaman untuk dilihat. Terus ada background putih, kita kasih tulisan putih di situ, pasti tulisannya tidak akan terlihat karena warnanya sama seperti itu. Jadi penggunaan warna itu sangat mempengaruhi kejelasan huruf. Kemudian frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya seperti ini, misal kita menggunakan huruf simbol misal ya, terus simbolnya itu kayak simbol yang tidak wajar gitu misalnya. Kalau di contohnya itu di Microsoft Word biasanya kan banyak itu tipe-tipe huruf yang aneh-aneh. Nah, seperti itu. Kalau kalian menggunakan huruf yang tidak terbaca, pasti hurufnya tidak akan jelas dan tidak akan membentuk sebuah kata seperti itu. Kita lanjut. Salah satu pengetahuan di bidang tipografi adalah anatomi fotografi. Anatomi fotografi itu apa? Anatomi fotografi itu merupakan bagian-bagian yang menyusun huruf. Jadi huruf itu sebenarnya punya bagian-bagiannya seperti itu. Setiap jenis font memiliki anatomi masing-masing dan tentunya itu akan memiliki dampak psikologis dan komunikasi yang berbeda-beda pula pada pembaca. Dalam anatomi huruf ini ada 5 prinsip dalam perancangan tipografi. Yang pertama ada sintaksis tipografi, yang kedua ada persepsi visual, yang ketiga adalah focal point, yang keempat grid system, dan yang kelima ada alignment. Apa itu? Pasti bingung kan? Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama ada sintak tipografi. Sintak tipografi itu dalam bahasanya itu, sintak itu kan berarti penyusunan kata dalam bentuk dan urutan yang tepat. Itu namanya sintak. Dalam aturan bahasa itu kan biasanya sudah dibakukan ya. Misal kayak huruf membentuk kata, kemudian kata membentuk kalimat. Kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan seperti itu kan. Nah, kalau dalam tipografi ini, sintak merupakan sebuah proses penataan elemen-elemen visual ke dalam kesatuan bentuk yang kohesif. Jadi, studi terhadap sintak ini dimulai dari elemen komposisi yang paling kecil tentunya ya, yaitu seperti huruf, kata, garis, kolom, margin, nah seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada persepsi visual. Apa itu persepsi visual? Seorang perancang grafis itu mempunyai tugas menciptakan sebuah kesatuan visual yang mudah dipahami oleh penglihatan. Jadi pemahaman terhadap prinsip persepsi visual ini tentunya sangat penting karena merupakan kunci untuk memahami tendensi mata dalam melihat sebuah pola visual. Tentunya kalau misal kita membuat huruf itu sembarangan pasti tidak akan terbaca. Jadi harus mempunyai persepsi visual yang bagus ya. Kemudian yang ketiga ada focal point. Tugas perancang grafis itu salah satunya adalah menarik perhatian penglihatan dengan menciptakan suatu pola rancangan
yang secara cepat dapat menstimulasi penglihatan lewat pokok penekanan atau yang disebut focal point. Maksudnya seperti apa? Nah, focal point itu kayak intinya kita menekankan yang mana, huruf yang mana, seperti itu. Seperti contohnya ada gambar di samping, ya. Selanjutnya adalah eligmen. Apa sih eligmen itu? Dalam sebuah perancangan tipografi, penataan baris atau biasa disebut eligmen memiliki peranan penting sebagai penunjang legability serta estetika dalam rancangan. Jadi huruf-huruf dalam beberapa baris dapat disejajarkan dengan 5 cara, yaitu yang pertama adalah rata kiri, yang kedua adalah rata kanan, yang ketiga adalah rata tengah, yang keempat adalah rata kiri kanan, dan yang kelima adalah asimetris. Nah, rata kiri itu merupakan biasanya digunakan dalam naskah ya. Naskah yang panjang atau yang pendek itu biasanya kalau formal menggunakan yang rata kiri. Bagian kanan susunan huruf menghasilkan bentuk irregular yang memberi kesan dinamis. Jadi sebelah kanannya itu lurus, sementara sebelah kirinya itu kayak apa ya? Kayak nggak lurus, nggak sejajar gitu kadang. Kemudian rata kanan kebalikannya rata kiri. Jadi yang rata itu yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri yang irregular. Ini biasanya digunakan di naskah pendek. Penataan jumlah huruf-huruf per barisnya hampir setara, seperti itu. Kemudian ada rata tengah atau center. Itu biasanya digunakan untuk jumlah naskah pendek dengan penataan jumlah huruf yang seimbang pada tiap barisnya, seperti itu. Kemudian ada rata kiri kanan. Kalau biasanya rata tengah itu kayak judul gitu ya. Judul itu dibikin rata tengah. Judul awal headline. Nah, headline itu biasanya digunakan rata tengah. Kemudian ada rata kiri kanan. Rata kiri kanan itu digunakan untuk naskah yang panjang. Keteraturannya memberikan kesan yang bersih dan rapi. Biasanya untuk skripsi, untuk tugas, untuk makalah. Itu proposal itu menggunakan rata kiri kanan. Namun jarak antara kata harus diperhatikan. Bila jumlah huruf tidak sebanding dengan lebar kolom, maka nanti hasilnya jaraknya terlalu panjang gitu. Jarak dari satu kata-kata lain terlalu panjang. Kemudian yang terakhir adalah asimetris. Dari judulnya saja sudah kelihatan ya, yaitu acak. Biasanya digunakan untuk membuat sebuah tagline gitu. Kita lanjut ke klasifikasi rupa huruf. Dalam beberapa literatur tipografi, jenis huruf dapat digolongkan di beberapa klasifikasi. Berdasarkan klasifikasi umum dan sering digunakan klasifikasi berdasarkan timeline sejarah dan fungsinya. Jenis hurufnya itu ada yang pertama adalah black letter. Itu tulisan tangan berdasarkan skrip yang populer pada abad pertengahan, sekitar abad ke-17 di Jerman. Kemudian yang kedua ada humanis atau Venetian atau tulisan tangan, biasanya kita sebut dengan tulisan tangan, berdasarkan skrip gaya Romawi di Itali. Humanis disebut karena stroke seperti tulisan tangan manusia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke anatomi huruf dalam tipografi. Jadi huruf itu juga mempunyai anatomi, bukan hanya tubuh manusia yang mempunyai anatomi, tapi huruf juga. Apa saja sih anatomi dalam tipografi itu? Yang pertama ada baseline. Baseline itu merupakan garis tak nampak di mana karakter huruf duduk. Namun biasanya huruf bulat seperti E akan ditaruh sedikit lebih bawah melewati baseline. Jadi misal ini ada garis ya. Kalau untuk E itu biasanya seperti ini. Jadi di bawahnya garis gitu. Terus ada min line, merupakan garis batas yang terletak pada bagian atas huruf kecil seperti E, G, dan Y, serta pada titik lengkung seperti pada huruf H. Jadi
letaknya min line ini ada di atasnya huruf kecil. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke X-height, merupakan jarak antara garis baseline dan min line. Jadi, kalau ini ada min line, ini baseline, nah ini garis ini merupakan X-height. Yang keempat ada cap height atau jarak dari baseline hingga ke titik puncak huruf. Hurufnya huruf kapital ya. Misal huruf kapital itu tingginya segini, kalau huruf kecil itu segini. Tadi kan jarak antara baseline dan min line itu namanya X-height. Kalau jarak paling bawah sini antara baseline dengan paling puncaknya huruf besar itu namanya cap height ya. Yang kelima ada ascendant atau bagian dari karakter huruf yang melewati garis min line, atau dengan kata lain merupakan bagian karakter huruf yang bagiannya lebih tinggi melewati garis atau X-height. Kayak digunakan di kayak Times New Roman gitu. Ada. Kalau kita menggunakan font tipe Calibri dan lain sebagainya itu dia tidak ada. Ascender tidak berlaku. Kemudian lanjut lagi yang kesembilan ada bowl. Merupakan kurva parabola tertutup dan terbuka yang menciptakan kesan ruang di dalamnya. Ada B, Q, P, nah itu namanya belendungannya itu namanya bowl. Kemudian counter, bagian dalam dari bowl. Kalau belendungannya ini namanya bowl, dalamnya belendungan, ruang kosongnya itu namanya counter. Nah, di bawah itu ada, di bawah gambar itu kan ada gambar huruf ya. Nah, itu disebutkan apa Beckett, Kosbar, Stim. Nah, itu akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya seperti ascender, ear. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana, apakah sudah paham untuk garis dan tipografi? Jika belum paham, nanti bisa ditanyakan di Google Class kita. Semoga kalian semua sudah gabung ya di Google Class kita. Terus untuk tugas akan saya upload di Google Class sesuai jadwal kelas masing-masing. Nah, kemudian dari pelajaran kita hari ini, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, desain grafis merupakan kombinasi kompleks antara kata, gambar, angka, grafik, foto, dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna dalam bidang gambar. Dan yang kedua, unsur desain grafis itu ada garis, ilustrasi, tipografi, warna, tata ruang, kemudian ada tekstur dan bentuk. Kemudian yang ketiga, garis tercipta karena adanya perbedaan warna, cahaya, atau perbedaan jarak. Dan yang keempat, tipografi merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Seperti itu. Sekian dari saya untuk hari ini. Kalau misal ada pertanyaan, silakan kalian bisa tanyakan langsung chat pribadi dengan saya melalui nomor WA atau chat di Google Classroom, terserah kalian. Sampai bertemu pada pelajaran online selanjutnya dan semoga selanjutnya kita bisa bertemu bertatap muka lagi secara langsung karena saya benar-benar ingin berkenalan dengan kalian. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.